Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan tema bahasan kita terkait bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penduduk surga, atau tepatnya adalah kajian bedah buku yang telah saya susun. Mudah-mudahan pertemuan ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita, dan juga mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi dalam membela kedua orang tua Rasulullah dan sekaligus dapat menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Sebelum melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu, saya ingin mengulang kembali walaupun secara ringkas supaya bersambung. Dan kata para ulama disebut bitakrar ya'til qarar. Dengan diulang-ulang itu nanti akan lebih kuat, lebih mantap. Mudah-mudahan screen-nya sudah nampak di hadapan rekan-rekan saudara-saudaraku sekalian. Pertama, bahwa ketetapan kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama kita dan bahkan juga telah ditegaskan oleh Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, ada Imam Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Sehingga lebih dari cukup bagi kita bahwa imam kita, panutan kita, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah telah menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penduduk surga, termasuk daripada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di akhirat kelak. Minggu lalu kita membahas bahwa ada 3 metode ketetapan terkait keselamatan kedua orang tua Rasulullah. Metode pertama dan kedua sudah kita bahas, yaitu bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak mendapati dakwah Islam, atau bahwa keduanya termasuk daripada ahlul fatrah, yaitu golongan yang tidak mendapati dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita ungkap beberapa dalil terkait metode ketetapan pertama dan kedua dari ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sudah memegang PDF paling tidak, atau kalau mau yang memiliki bentuk fisiknya, silakan nanti dihubungi Mbak Age atau panitia atau penyelenggara kajian kita ini.
karena kita sudah menerbitkan buku fisik ya, dan cukup tebal, hampir 300 halaman, seingat saya. Beberapa dalil terkait metode ketetapan pertama dan kedua, di antaranya satu firman Allah dalam suratul Isra ayat 15, lalu yang kedua dalam suratul An'am ayat 131, kemudian yang ketiga firman Allah dalam suratul Qasas ayat 47, dan kemudian juga beberapa hadis Rasulullah. Kita kutip di slide halaman 6 ini. Kemudian dalil lainnya dari firman Allah surat Thaha ayat 134 dengan tafsirannya dari beberapa para ulama. Dan kemudian dalil lainnya dari suratul Qasas ayat 59 juga dengan beberapa tafsiran dari para ulama, bahkan termasuk dari sahabat Abdullah bin Abbas, Qatadah, dan lain sebagainya. Kita masuk ke metode ketetapan ketiga. Saya ulang bahwa ada 4 metode ketetapan yang setiap metode dari 4 macam tersebut dapat berdiri sendiri untuk bisa dijadikan dalil dalam menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat min ahlin najat, daripada kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya termasuk daripada penduduk surga. Yang pertama, metode yang pertama adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak mendapat dakwah Islam. Lalu yang kedua adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada golongan ahlul fatrah. Nah, berikut ini adalah metode ketetapan ketiga. Saya ingatkan kembali bahwa setiap metode ini dapat berdiri sendiri untuk dijadikan dalil atau hujjah dalam menetapkan keselamatan kedua orang tua Rasulullah tersebut. Pada metode ketetapan ketiga ini adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Nabi Ibrahim. Nah, sebelum saya membahas terkait metode ketetapan ketiga ini, untuk mengingatkan yang sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, bahwa seluruh para nabi Allah dari mulai Nabi Adam alaihi salam hingga nabi terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Dan semuanya membawa misi yang sama, yaitu misi tauhid. Dalam Al-Quran Allah berfirman terkait bahwa Nabi Ibrahim seorang Muslim. Firman Allah, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima." Nabi Ibrahim seorang yang hanif, artinya di atas akidah yang suci, di atas aqidatut tauhid, musliman, seorang muslim, artinya beragama Islam. Nah, ini pegang teguh ajaran ini, akidah ini, bahwa seluruh para nabi Allah beragama sama, yaitu agama Islam, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa beragama Islam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Seluruh para nabi seperti saudara seayah, ikhwatun li'allat. Yang dimaksud ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, artinya bahwa agama mereka sama, yaitu satu, yaitu Islam, wa ummahatuhum syatta. Dan yang membedakan di antara mereka adalah dalam ajaran-ajaran atau syariat-syariat atau hukum-hukum saja. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan lainnya. Baik, rekan-rekan sekalian, dalam metode ketetapan ketiga ini memiliki 4 dasar. Saya ulang lagi.
Metode ketetapan ketiga ini menyebutkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam, di atas keyakinan tauhid, di atas keyakinan tauhid la ilaha illallah, di atas keyakinan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, dalam menetapkan metode ketiga ini ada 4 dasar. Yang pertama, dasar yang pertama, ingat-ingat ini, ada 4 dasar. Yang pertama, bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Hanifiyah. Artinya di atas keyakinan tauhid, di atas keyakinan suci la ilaha illallah. Saya ulang lagi. Dasar pertama dari metode ketiga ini ada empat dasar dalam menetapkan metode ketiga ini. Yang pertama, dasar pertama adalah bahwa kedua orang tua Rasulullah di atas ajaran Hanifiyah. Dasar ke-1 ini memiliki 2 prolog atau muqaddimah, katakan seperti itu, atau 2 pengantar. Pengantar pertama, bahwa terdapat banyak hadis sahih menunjukkan bahwa seluruh moyang-moyang Rasulullah dari semenjak Nabi Adam sampai kepada ayahanda Rasulullah dan ibunda Rasulullah, semua mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka semua adalah orang-orang yang paling utama dan orang-orang terkemuka yang hidup di zamannya masing-masing. Nah, dalil prolog pertama ini ada banyak. Di antaranya hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sabda Rasulullah mengatakan, "Bu'itsu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan hatta bu'itsu minal qarnil ladzi kuntu fihi." Rawahul Bukhari. Aku diutus dari setiap kurun terbaik anak Adam, dari abad ke abad, hingga sampai kepada abadku di mana aku di dalam. Artinya sampai kepada kedua orang tua Rasulullah, di mana kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada orang terkemuka di masanya. Nah, jadi dari ayahanda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya ke atas adalah orang-orang terbaik di masanya. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, "Bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarna." Nah, sehingga ini memberikan pemahaman kalau oleh Rasulullah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik di zamannya masing-masing, tentu mereka bukan orang-orang kafir musyrik kepada Allah. Bukan orang-orang para penyembah berhala, misalkan, atau menyembah apapun selain Allah. Mereka adalah orang-orang ahlut tauhid. Itulah mengapa Rasulullah mengatakan, "Bu'itsu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan." Lanjut. Dua. Dasar pertama daripada prolog pertama dari bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang di dalam aqidatut tauhid. Sabda Rasulullah riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Wathilah ibn Asqa berkata, Rasulullah bersabda, "Innallaha
Oh, mohon maaf. Ini di laptop saya ini, waduh, error jaringan mungkin ini. Sudah bisa didengar ya? Sudah, Ustaz. Bismillah. Baik. Eh, kembali lagi. Berikutnya hadis kedua juga menunjukkan bagi prolog pertama bahwa seluruh moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang pilihan atau manusia-manusia pilihan. Tadi yang pertama kita kutip hadis Sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Berikutnya yang kedua, ya sambil saya upayakan untuk bisa menampilkan ini PowerPoint. Yang kedua adalah hadis Sahih riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi. At-Tirmidzi. Sedikit tambahan. Jadi kita membacanya At-Tirmidzi. Atau boleh dengan bacaan dengan ta, At-Tirmidzi, tetapi mimnya dengan fathah. Jadi kalau ta-nya dengan fathah, mimnya dengan fathah At-Tirmidzi, atau dengan dhammah At-Turmu. Mimnya dengan dhammah juga At-Turmudzi. Ada 3 wajah. Ada 3 segi bacaan, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, atau At-Turmudzi. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Wasilah ibn al-Asqa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismailah wastafa min waladi Ismaila bani Kinanata wastafa min bani Kinanata Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashimin wastafani min bani Hashim. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ismail sebagai pilihan dari keturunan Ibrahim dan telah menjadikan Bani Kinanah sebagai pilihan dari keturunan Ismail dan telah menjadikan Quraisy sebagai pilihan dari Bani Kinanah. Quraisy ini nama orang. Kinanah juga sama nama orang. Jadi putra terbaik Kinanah adalah Quraisy. Para ulama menyebutkan bahwa Quraisy ini nama lainnya adalah Fihr. Jadi keturunan Quraisy ini artinya keturunan dari Fihr atau Bani Fihr atau Quraisy. Quraisy itu artinya keturunan Quraisy. Lalu dari Quraisy Allah memilih terbaik yaitu Hashim. Kemudian dari Bani Hashim kata Rasulullah, Allah memilihku daripada orang terbaik dari Bani Hashim. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyebutkan bahwa
moyang-moyangnya adalah orang-orang pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya, kemudian kakeknya, kemudian ayah kakeknya dan seterusnya, sampailah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki dua putra, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak menurunkan ada banyak para nabi, ke bawahnya adalah Nabi Yakub, putra Ishak. Kemudian misalkan dari Yakub ke bawahnya adalah Nabi Yusuf. Dan kemudian Nabi Yusuf turun-temurun ke bawahnya yang disebut dengan Bani Israel. Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub ini disebutlah dengan Bani Israel. Nabi Ibrahim menurunkan ada banyak para nabi, sehingga dikenallah dengan gelar Abul Anbiya. Nah, yang dari jalur Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ibrahim ke bawahnya keturunan Nabi Ismail hanya menurunkan nabi satu orang, akhir zaman dan penutup para nabi yang merupakan Imam Al-Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dari keturunan Nabi Ishak saja ke bawah, ada banyak para nabi turun-temurun ke bawahnya. Mereka adalah orang-orang dimuliakan oleh Allah. Maka demikian pula dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Keturunannya yang merupakan moyang-moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hingga sampailah kepada Rasulullah, semua itu adalah orang-orang pilihan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya itu tadi. Bentar, saya tampilkan dulu ini PowerPoint-nya. Ada berapa orang ini? Ada 34 orang. Mohon sabar, tidak apa-apa. Lillahi ta'ala kita di majelis ilmu insyaallah bermanfaat. Recording in progress. Bentar, saya tampilkan PowerPoint-nya. Ini PowerPoint-nya nggak bisa di-share ini, Mbak Aga. Tuh dibuka. Ya udah Ustadz, udah saya bagiin tadi ke grup kok. Jadi orang-orang bisa buka masing-masing. Gimana? Udah saya bagikan ke grup, jadi orang-orang bisa buka masing-masing.
Ya. Ya, baik. Lanjut. Rekan-rekan bisa melihat di screen ini, di PowerPoint ini, dan nanti lihat di bukunya, di halaman 12, ada banyak hadis-hadis Rasulullah lainnya. Hanya saya kutip di slide ini 2 hadis itu tadi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, terkait bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan. Lanjut, berikutnya adalah prolog kedua atau pengantar kedua terkait bahwa moyang-moyang Rasulullah, saya ulang dari atas, bahwa metode ketiga kita menetapkan bahwa, saya ulang lagi, metode ketiga bahwa kita menetapkan bahwa orang-orang tua Rasulullah atau moyang-moyang Rasulullah ke atas, mereka di atas ajaran Al-Hanifiyah, di atas keyakinan tauhid. Nah, dalam ketetapan metode ketiga ini ada 4 dasar. Ada 4 dasar. Dasar pertama bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang pilihan. Ada banyak dalil terkait itu. Di prolog pertama, tadi sudah kita kutip hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lalu prolog kedua, ada banyak hadis dan asar sahih menunjukkan bahwa bumi ini dari semenjak Nabi Nuh, bahkan semenjak Nabi Adam hingga diutusnya Rasulullah, hingga bahkan hingga datang hari kiamat kelak, tidak akan sunyi daripada orang-orang yang tetap di atas fitrahnya, di atas keyakinan tauhid. Dari semenjak Nabi Nuh adalah oleh karena permulaan terjadi syirik di muka bumi itu adalah pasca wafatnya Nabi Idris. Setelah beberapa ratus setelah wafatnya Nabi Idris, beberapa generasi berikutnya terjadilah syirik. Dan Nabi Nuh adalah Nabi dan Rasul pertama yang diutus kepada orang-orang musyrik. Namun demikian tidak menafikan kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi dan Rasul. Ingat-ingat ini. Nabi Adam adalah Nabiyun Rasul. Waspadai ajaran sesat Wahabi yang mengatakan Nabi Adam bukan Rasul. Pemahaman rusak gitu. Nah, di prolog kedua ini kita mendapati ada banyak asar menetapkan bahwa bumi ini tidak akan pernah sunyi daripada orang-orang ahlu tauhid. Dari mulai Nabi Adam dan seterusnya sampai hari kiamat bahkan. Nah, dalil dalam prolog kedua ini untuk menunjukkan bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah orang-orang ahlu tauhid. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak, Al-Hafidz Abdul Razak dalam kitab Musannaf dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis namanya hadis mauquf. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib karena disandarkan pada seorang sahabat bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Lam yazal ala wajhi dahri fil ardi sab'atun muslimuna fasha'idan falaula dzalika halakatil ardu wa man 'alaiha." Sayyidina Ali mengatakan akan senantiasa ada sepanjang masa di muka bumi ini 7 orang minimal atau lebih yang kalau bukan karena mereka maka bumi ini dan seluruh isinya akan hancur, akan punah, akan binasa. Artinya bumi ini tidak akan pernah sunyi dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ini perkataan Sayyidina Ali. Kemudian asar berikutnya dari Syahr ibn Haushab, sahabat Rasulullah ini juga berkata, lam tabqal ardu illa wa fiha 14 yadfa'ullahu bihim an ahlil ardi
wa takhruju barakatuha illa zamana Ibrahim fa innahu kana wahdahu. Akan tidak tetap bumi ini kecuali padanya ada 14 orang. Artinya bumi ini akan senantiasa diisi dengan adanya 14 orang yang dengan sebab mereka maka Allah akan menjaga seluruh bumi ini. Artinya tidak menghancurkan mereka, tidak menghancurkan keseluruhan manusia ini. Dan dengan sebab mereka maka keluarlah berkah-berkah daripada bumi ini. Ya Allah mengeluarkan tentu bagi mereka, tapi dengan sebab mereka. Kecuali pada zaman Ibrahim alaihi salam, di mana hanya beliaulah seorang yang dengan sebab beliau maka Allah membela atau Allah menjaga bumi ini dari kehancuran. Tidak menghancurkan bumi ini dengan sebab adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, prolog kedua ini juga ada banyak dalil menunjukkan itu. Nanti silakan dilihat dalam bukunya atau dalam PDF-nya di halaman 16. Ada banyak asar terkait prolog nomor 2 ini. Atau pengantar nomor 2 ini. Jadi, saya ulang lagi. Prolog pertama atau pengantar pertama bahwa seluruh moyang Rasulullah adalah orang-orang yang merupakan pilihan. Orang-orang terbaik di masanya, orang-orang pilihan di masanya atau di zamannya masing-masing. Lalu prolog yang kedua menyebutkan ada banyak asar menetapkan bahwa bumi ini akan senantiasa ada di dalamnya orang-orang yang ahlu tauhid, yang kalau bukan karena mereka maka Allah sudah menghancurkan bumi ini. Nah tentu orang-orang pilihan tersebut, orang-orang yang ahlu tauhid itu siapa lagi kalau bukan moyang-moyang Rasulullah ke atasnya itu. Atau kalau zaman fasa wafat Rasulullah juga mesti, dan bahkan sampai sekarang mesti ada orang-orang yang ahlu tauhid yang mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah, para wali Allah, orang-orang saleh yang dengan sebab mereka maka Allah kemudian menjaga bumi ini. Lanjut. Berikutnya selesai kita dasar pertama tadi. Saya ulang lagi dari atas supaya supaya runtut. Mohon maaf diulang-ulang. Nggak apa-apa diulang-ulang lebih bagus bahkan. Dan bahkan ini sebenarnya ada sebagian tapi untuk lebih detail silahkan rekan-rekan merujuk ke buku aslinya atau ke PDF-nya. Saya ulang lagi. Jadi metode ketetapan ketiga ini kita menyebutkan bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah di atas ajaran Nabi Ibrahim. Di atas ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ada 4 dasar. Yang pertama, ada 4 dasar dalam menetapkan metode ketiga. Yang pertama, bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah di atas ajaran Hanifiyah. Di atas keyakinan mentauhidkan Allah. Ada banyak pengantar untuk prolog pertama ini. Tadi yang kita sebutkan, yaitu ada 4 dasar. Dasar pertama tadi sudah kita sebutkan. Kemudian dasar kedua, terdapat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan berbagai asar yang menjelaskan tentang orang-orang keturunan atau zurriyah Nabi Ibrahim, bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Ini dasar kedua. Tadi dasar pertama bahwa moyang Rasulullah di atas Hanifiyah, di atas akidah tauhid. Nah, dasar kedua, ada banyak asar menetapkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam banyak teks-teks Al-Quran bahkan dan juga hadis-hadis Nabi, bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Apa artinya orang mukmin? Artinya orang yang mentauhidkan Allah. Bukan orang musyrik, bukan penyembah berhala.
Nah, dalil atas dasar kedua ini di antaranya firman Allah, wa idz qala Ibrahim dalam surat Az-Zukhruf, firman Allah, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Nah, ini di sini disebutkan firman Allah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Kita lihat terjemahkannya. Dan ketika berkata Nabi Ibrahim bagi ayahnya, yang dimaksud dalam sebagian pendapat adalah pamannya dan kaumnya, sesungguhnya aku terbebas dari segala apa yang kalian sembah, kecuali dari Dia yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Dan Dialah yang berhak disembah. Maka sesungguhnya, kata Nabi Ibrahim, Dialah yang telah memberikan petunjuk, artinya menetapkan hidayah bagiku. Dan Allah telah menjadikan ucapan Ibrahim tersebut, ini lihat dalam ayat Al-Quran, wa ja'alaha, dan Allah telah menjadikan perkataan Nabi Ibrahim tersebut kalimatan baqiyatan, adalah kalimat yang kekal fi aqibihi, pada keturunannya. Lihat, ayat ini memberikan penjelasan, nanti lihat di buku, saya mengutip tafsiran dari beberapa para ahli tafsir terkait makna ayat ini, memberikan penegasan bahwa keturunan Nabi Ibrahim ke bawah terus adalah orang-orang ahlu tauhid. Adalah orang-orang ahlu tauhid. Keturunannya. Dan apalagi adalah jalur Nabi Ismail terus turun-temurun ke bawahnya sampai kepada Rasulullah, karena itu adalah orang-orang yang membawa nur Rasulullah hingga sampailah kepada rahim ibundanya Rasulullah Sayyidah Aminah. Tentu yang membawa nur tersebut adalah orang-orang pilihan Allah. Tentu mereka semua adalah orang-orang mukmin. Inilah yang tersirat dan tersurat dari mana ayat ini. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Lanjut. Ayat berikutnya yang juga memberikan pemahaman bahwa zurriyah Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang beriman firman Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat fokus di sini, wajnubni, dan hindarkan aku, wa baniya, dan anak-anakku, artinya keturunanku, an na'budal asnam, untuk menyembah berhala-berhala. Lihat terjemahnya, dan ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhan, artinya ya Allah, jadikanlah negeri ini yang dimaksud Mekah tempat yang aman. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni, dan jauhkan aku dan anakku, wa baniya, dan keturunanku, dari menyembah berhala-berhala. Ini ayat memberikan pemahaman bahwa keturunan Nabi Ibrahim, baik yang dari jalur Nabi Ismail atau keturunan Nabi Ishak, bahkan keturunan-keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim, mereka adalah ahlu tauhid, dan terutama adalah jalur Nabi Ismail yang puncaknya adalah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang ahlu tauhid, tidak ada yang menyembah berhala. Lanjut. Berikutnya. Sebentar, ini mudah-mudahan tidak ada trouble lagi ini, karena hujan besar ini di tempat saya. Lanjut. Dasar ketiga. Saya ulang lagi dari atas. Jadi, bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah di atas ajaran Hanifiyah. Ada banyak dasar untuk menetapkan metode ini.
Nah, sudah kita bahas satu, dua, atau dasar yang pertama dan yang kedua. Dasar yang ketiga, ada sebuah asar menyebutkan tentang ibunda Rasulullah secara khusus, yaitu As-Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah. Az-Zuhriyah ini nisbat kepada kabilah Bani Zuhra. Jadi As-Sayyidah Aminah ini dari Bani Zuhra, kabilahnya. Abu Nuaim dalam kitab Dalailun Nubuwah dengan sanad dhaif. Ini walaupun dhaif, ingat ini. Dhaif itu boleh diamalkan di dalam as-siyar. Nanti di bagian slide di akhir nanti kita akan membahas terkait bahwa hadis-hadis dhaif boleh diamalkan atau dipergunakan dalam beberapa perkara. Salah satunya dalam as-siyar atau dalam at-tarajum, dalam penyebutan biografi. Artinya walaupun dhaif, ini dapat menjadi apa? Bukti. Dapat menjadi bukti. Dengan sanad dhaif dari jalur Az-Zuhri dan seterusnya. Nah, silakan dibaca bahwa As-Sayyidah Aminah melihat wajah Rasulullah ketika masih kecil, masih kanak-kanak. Kemudian As-Sayyidah Aminah membacakan bait-bait syair. Barakallahu baraka fikallahu min gulam. Ya ibnalladzi min hurmatil himam. Saya ingat sekali ini Habib Umar, bahkan di YouTube masih ada. Masih ada di YouTube. Ketika membacakan syair daripada Sayyidah Aminah ini, beliau menangis. Habib Umar itu, Masya Allah. Naja bi'aunil malikil min'am. Udiya ghadatu darbi bisiham. Dan seterusnya. Kesimpulan bait-bait syair ini, nanti silahkan dibaca terjemahannya di PDF-nya atau di bukunya, menyebutkan bahwa Sayyidah Aminah adalah seorang yang berakidah tauhid. Kesimpulannya begitu. Jadi ini ungkapan bait syair yang diungkapkan atau dinyatakan oleh Sayyidah Aminah, yang diantara kandungan isinya adalah beliau meyakini akidah tauhid. Nah, dengan demikian, ini asar juga dikuatkan dengan ya bahasan kita dari awal hingga slide ini menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah adalah orang-orang mukmin. Tidak layak kemudian mengatakan kedua orang tua Rasulullah adalah penduduk neraka. Nauzubillah. Pendapat orang-orang Wahabi, pendapat rusak. Nanti akan kita bahas terkait hadis riwayat Imam Muslim yang seringkali dijadikan sandaran oleh orang-orang Wahabi untuk menetapkan kata mereka dengan tanpa ada nurani dari mereka bahwa kedua orang Rasulullah adalah penduduk neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Itu menyakiti Rasulullah, jelas menyakiti Rasulullah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjut slide berikutnya. Jadi di dasar ketiga ini, saya kembali lagi, di dasar ketiga ini ada banyak asar menetapkan bahwa ibunda Rasulullah adalah seorang mukminah. Dan apalagi ayahanda Rasulullah. Saya sampaikan dahulu di sini. Ayahanda Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Aminah di waktu yang umur masih muda sekali. Itu bahkan saya kutip di bagian awal dari buku kita ini. Dan wafat itu umurnya sekitar 18 tahun. Jadi umur yang sangat pendek sekali. Umur yang sangat pendek sekali. Dan demikian pula dengan ibundanya. Ibundanya Rasulullah juga wafat dalam umur yang sangat masih muda. Nanti lihat di PDF-nya. Nah, berikutnya adalah hadis atau athar riwayat Al-Imam Ahmad, Ibn Hanbal, Al-Bazzar, Al-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan lain sebagainya. Perawi, ada banyak perawi yang meriwayatkan. Dari sahabat Irbad ibn Sariyah. Bahwa Rasulullah bersabda, Inni abdullahi la khatamun nabiyyin
wa anna Adama lamunjadilun fi tinatihi wa sa'ukhbirukum an dzalika da'watu Abi Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi allati ra'at. Lihat di sini, wa ru'ya ummi allati ra'at. Lihat terjemahnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Lihat, Al-Baihaqi saja menulis atau meriwayatkan dalam kitab yang beliau namakan dengan Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian atau bukti-bukti kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menyebutkan maknanya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Inni Abdullah. La khatamun nabiyyin, benar-benar aku adalah penutup para nabi. Wa anna Adam lamunjadilun fi tinatihi, dan sesungguhnya Adam masih dalam bentuk tanah. Artinya sebelum Nabi Adam alaihi salam dimasukkan ruh kepadanya, Rasulullah itu sudah populer. Bahasa kitanya sudah viral. Gitu. Sudah viral di kalangan penduduk surga, di kalangan para malaikat, bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan bahkan Rasulullah adalah afdhalu khalqillah. Bahkan ada hadis riwayat Al-Baihaqi juga lainnya menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan Rasulullah. Bertawassul dengan Rasulullah. Mengapa? Karena di tiang arsy itu sudah tertulis nama Rasulullah. Di tiang arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nama Rasul itu sudah sangat populer di penduduk surga, di kalangan para malaikat, di kalangan para nabi, turun-temurun. Dan semua para nabi memberitakan akan datangnya Imamul Anbiya wal Mursalin khatamun nabiyyin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa memberitakan itu, Nabi Musa, nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Orang Yahudi itu, Masya Allah, Al-Quran menyebutkan orang-orang Yahudi itu, bahkan sampai sekarang, itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi Allah. Tapi mereka memiliki sifat al-kibr, sombong. Jadi seperti iblis. Hatinya tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Al-Quran menyebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang Yahudi itu mengetahui Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Artinya mereka tahu bahwa Rasulullah seorang Nabi Allah. Cuman karena kiber, mereka tidak menerima, tidak mau menerima karena kesombongan mereka, adanya seorang Nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Mereka hanya mau menerima para Nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Yakub. Sampai sekarang sebenarnya orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul. Tapi mereka apa? Tidak mau mengakui itu. Karena kibernya itu. Karena ada sifat sombong yang ada dalam hati mereka. Kembali lagi. Nah, jadi hadis ini. Kembali lagi. Saya ingin fokus di bagian akhir saja. Yaitu Rasulullah mengatakan. Waru ya ummi allati ra'at. Dan kabar gembira. Dan mimpi ibundaku terhadap apa yang telah ia lihat. Jadi kerasulan Rasulullah itu sudah diketahui bahkan oleh ibundanya sendiri. Oleh ibunya sendiri. Nabi Ibrahim memberitakan itu. Sampai turun-temurun dan bahkan sampai ibundanya juga mengetahui bahwa Rasulullah seorang Nabi dan Rasul. Nah, sehingga bagaimana mungkin ibunda Rasulullah ini dikatakan seorang musyrikah, kafirah. Na'udzubillah. Jadi asar ini memberikan pemahaman tegas bagi kita. Juga ada banyak asar semacam ini. Memberikan penjelasan bahwa kedua orang tua Rasulullah dan bahkan moyang-moyang ke atas adalah orang-orang mukmin. Lalu dasar keempat adalah yang terakhir ini. Di antara yang menguatkan metode bantahan ketiga di atas
bahwa tadi metode bantahan ketiga di atas bahwa moyang-moyang Rasulullah adalah di atas al-Hanifiyah, Hanifiyah di atas keyakinan tauhid, bahwa telah sahih atau sabit asar yang menyebutkan ada sekelompok orang yang hidup di zaman jahiliyah dahulu, di mana mereka tetap memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim dan mereka tidak berbuat syirik. Dengan demikian tidak tercegah bila kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada kelompok orang-orang tersebut. Kita sering mendengar, misalkan diantaranya Warokoh bin Naufal, di antaranya adalah orang yang mereka tidak mendapati dakwah Rasulullah atau sebelum Rasulullah, yang mereka di atas keyakinan tauhid, tidak ikut-ikutan seperti orang-orang kafir Mekah atau orang-orang musyrik Mekah menyembah berhala. Tetapi mereka tetap di atas keyakinan tauhid, di atas ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini yang dimaksud dengan metode ketetapan yang kita sebutkan di atas, bahwa moyang-moyang Rasulullah di atas ajaran Nabi Ibrahim, yaitu di atas keyakinan Hanafiyah, di atas keyakinan tauhid, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Artinya mereka adalah orang-orang mukmin. Mereka orang-orang mukmin beriman dengan ketuhanan Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di penghujung waktu kita, sudah lewat 5 menit. Minggu depan insya Allah kita akan membahas terkait hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim yang di dalamnya terdapat redaksi inna abi wa abaka finnar. Nah, paling tidak sampai slide ini kita sudah mengungkap sedikit dalil dari sekian banyak dalil tentang bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahlin najat. Fatih. Itu tapi dipanggil. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita ini memberi manfaat. Nanti slide-nya silakan dikaji ulang, dan untuk lebih detail nanti silahkan merujuk kepada PDF atau buku fisiknya supaya lebih detail dan lebih komprehensif. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf tidak dibuka termin tanya jawab karena sedikit waktu kita. Tapi kalau ada masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang hendak disampaikan, silakan nanti lewat panitia. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Sekali lagi mohon maaf, hadanallah ya ajma'in. Kita tahlil dan salawat 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya lil mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi